Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alayya ya ilman laduni, Allahumma anzil alayya ya ilman laduni ya khairir ya Rasulullah. Yang ulun hormati Bapak Dekan, Bapak-bapak wakil dekan dan Ibu wakil dekan, yang hormati semua yang hadir di sini. Ulun hanya menyambung pembicaraan yang lalu tentang sifat 20. Karena perasa ulun gak ada tuntas lagi itu. Iya. Karena sifat 20 itu sebenarnya terbagi kepada 3. Di situ ada zat, di situ ada sifat, di situ ada gabungan 2 zat dan sifat. Artinya ada gabungan zat dan sifat. Itulah yang disebut dengan zat wajibal wujud. Nah, yang mana yang disebut dengan zat itu ada 6. Wujud, kidam, baqa, muhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat. Sedangkan yang 7 itu adalah sifat. Nah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basat, kalam. Penghulunya siapa? Penghulunya adalah hayat. Hayatnya hadir kada. Nah, jangan. Jadi penghulunya itu adalah si hayat tadi. Karena tanpa hayat tidak bisa melihat. Karena tanpa hayat kada bisa mendengar. Karena tanpa hayat kada bisa berpandet. Karena tanpa hayat kada bisa apa? Lain-lainnya. Nah, jadi hayat itulah penghulunya. Nah, sekarang kita hari ini membahas tentang prakteknya. Kayak apa prakteknya? Sifat 20 itu adalah sifat yang diamanahkan kepada kita. Terutamanya adalah sifat 7. Tapi sifat 7 tanpa ada sifat zat kada bisa juga. Jadi ada 13 sebenarnya. Ada 13. Jadi 13 itu termasuk wujud, kidam, baqa, muhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsi, wadaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itulah yang nanti yang menjadi qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakalimun. Itulah yang disebut dengan zat wajibal wujud. Karena zat itu harus ada wujudnya. Tidak bisa zat tidak ada wujudnya. Rahasia terus kada Allah rahasia terus. Harus ada kenyataannya. Jadi diri kita ini ada yang menjadi diri, ada yang menjadi alam semesta, yang disebut dengan semesta diri dan alam semesta. Tapi yang ulun sampaikan hari ini adalah yang sederhana aja. Praktek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, praktek kita sholat, praktek kita berzakat, praktek kita puasa, praktek kita berhaji. Karena sifat 7 itu adalah amanah.
Sehingga di dalam Fatihah itu kita menerimanya amin. Amin itu artinya yang dipercaya, bukan kabulkan, bukan artinya. Kalau di syariat bujur aja kabulkan, tapi kalau di hakikat artinya aku yang menerima amanah. Nah, kalau di ilmu hakikat artinya aku yang menerima amanah. Makanya Nabi itu julukannya Al-Amin, yang dapat dipercaya. Karena apabila kata dapat dipercaya itu jadi al-munafiqun. Kita dalam kehidupan sehari-hari itu diajarkan sholat supaya kita mengembalikan amanah tadi. Kenapa harus dikembalikan? Kalau kita kada kembalikan, kita jadi mangil, jadi pencuri. Di dalam alam rahim atau di dalam lauhul mahfuz, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya Tuhan, bujurkah aku nih Tuhan ikam? Bujurkah nang aku amanahkan kepada ikam Tuhan ku? Jadi kita bujur ya. Jasiroh tadi. Nah, dengan adanya pernyataan itu, lalu kita lahir ke dunia. Lahir ke dunia itu dengan satu amanah, mengemban amanah. Ya Tuhan, wujudku kuwujudkan ke ikam, sediaku ku sediakan do ikam, bakaku ku bakakan do ikam, dan nang sampai terakhir kalamku ku kalamakan do ikam. Itulah amanah. Makanya rukun sholat itu ada 13. Sholat itu rukunnya ada 13. Nah, jadi apabila sholat kita tanpa pengembalian, gugur sholat kita, lalai kita. Apa surahnya yang lalai itu? Fawailul lil musallin. Jadi syarat sah sholat itu sebenarnya adalah apa? Syarat sah sholat wudu. Nah, wudu itu pengembalian penuh, mutlak. Makanya disebut dengan air mutlak. Air yang mutlak itu apa? Kita memandang air itu sebagai nur yang suci. Kita memandang sebagai yang mensucikan. Jadi suci dan mensucikan itulah air yang mutlak. Kalau kita memandang air itu najis terus segala lawasa. Tahi cacak kita kada tahu najis ke Pak? Kami kucing ada tahu juga kita di WC najis juga. Nah, pandanglah air itu sebagai nur yang suci. Jadi kita nama sucikan itu yang suci. Jadi suci mensucikan itulah yang disebut dengan air mutlak. Salat itu sebenarnya puzzle. Bahasa rumah ini puzzle ya lah. Kepingan. Jadinya ibarat tubuh itu dimutilasi.
ada andaknya di maghrib, ada andaknya di isya, ada andaknya di subuh, ada andaknya di zuhur, ada andaknya di asar. Jadi sifat 7 itu andaknya di puzzle-puzzle itu. Tapi yang kenapa wudu itu jadi syarat sah sholat? Karena wudu itu full, puzzle-nya lengkap, kada terbagi kepingan-kepingan. Maka syarat sah sholat itu adalah wudu. Karena wudu itu pengembaliannya semua. Karena ulun ajarkan dengan peragaan. Ulun sampaikan dengan peragaan supaya jangan ngambang kita memikirkan mana garang kita kembalikan. Prakteknya langsung. Ini ke pondok pesantren kita nih. Tapi maaf, kada 7 menit lah. Kada 7 menit tuh. Nah, soalnya panjang kisahnya. Supaya ada gambaran untuk kita kajian. Kalau gambaran umum aja pernah kita kaji ya kalau. Nah, jadi itu. Maghrib itu andaknya di 2 lubang hidung dan 1 lubang mulut. Makanya maghrib itu 3 rakaat. Iyalah. Apa itu? Ini hayat. Ini kalam. 2 sifat kelak. Nah, isya itu 2 mata, 2 telinga, 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Mukjizatnya apa? Menghidupakan orang mati. Nabinya siapa? Nabi Isa. Disebut dengan Ruhul Qudus. Isya 4 rakaat, 2 mata, 2 telinga. Engkaulah yang melihat, engkaulah yang mendengar. Jadi pengembaliannya itu, engkaulah yang tadi maghrib, engkaulah yang hidup, engkaulah yang berpander. Pengembaliannya. Nah, sekarang isya pengembaliannya, engkaulah yang melihat, engkaulah yang mendengar. Baik melihat yang buruk ataupun melihat yang baik-baik. Zuhur 4 rakaat itu 2 tangan, 2 kaki. Andaknya di mana? Di kudrat dan iradat. Makanya tegurlah kemungkaran dengan kekuasaan. Tangan ini kuasa, lambang kekuasaan. Iradat itu kenapa batis? Ke hati. Sebenarnya hati juga, tapi turunnya ke batis, ke hendak tadi. Bila kita hendak sesuatu pasti berjalannya. Berjalan mengambilnya awalnya. Kemudian asar. Asar itu 2 punggung, 2 pundak. Iya, 2. Sinjal sebelah ya setrak. Nah, jadi sore itu atau asar itu sudah masuk waktu uyuh.
Kenapa nama nyandangnya ini pinggang dua nih, singkalan ya, pinggang panat. Nah, Itu asal sebelah. asal itu tuh Para maghrib. itu andaknya di mana? Awal dan akhir. Awal ini, akhir ini. Makanya nubuah itu andaknya di sini belakang. Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Nah, lalu subuh apa? Subuh itu zahir dan batin. Keseluruhan zahir dari ujung rambut sampai ke ujung batis. Nah, jadi lengkap sholat itu. Tetapi itu puzzle-puzzlenya, keping-kepingannya disatukan oleh wudhu. Nah, jadi kita ulun praktekkan cara wudhunya, mempraktekkan. Kenapa kita harus mengembalikan amanah ini? Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah, kembali kepada Allah. Datangnya dari abah mama, buliknya ke abah mama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Itu arti. Tapi kalau maknanya, bacalah dirimu bahwa dirimu itu adalah abah mamamu. Tandanya apa? Khalaq itu Khalil Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, lam itu liqa'u Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan qaf itu adalah qadirun Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qaf itu kenapa titik dua? Karena qaf itu titik abah dan titik mama. Kalau titiknya itu berhasil menjadi wow, hilang titiknya maka berhasil menjadi wow. Wow itu apa? Waladun. Jelas. Qaf itu kalau hilang titiknya menjadi wow. Waladun. Nah, jadi abah mama itu berhasil dalam diri kita menjadi anak. Ya, nang tak cuma mana ada. Mudahan dapat dipahami. Mudahan dapat dipahami. Muntung kita ini hurufnya adalah ya. Yasiru Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mulut itu jadi yasiru? Karena mulut inilah yang kadang kau menyimpan rahasia aja. Yasiru Muhammadun, disuruh menyimpan rahasia. Yasiru Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hurufnya ya. Nah, jadi langsung aja ulun praktekkan kayak apa cara berwudu tadi kan. Nah, berdiri nggak Pak? Nah, berdiri. Dibantu ngambilkan dibantu. Nah, jadi
kita pandang dulu banyu tadi sebagai nur yang suci. Kita memandang sebagai nur yang suci juga. Jadi suci dan mensucikan. Lalu kita ambil air wudhu. Di wajah itu ada apa? Mata, hidung, dan mulut. Ada 3 sifat di situ. Sifat hayat, sifat basar, dan sifat kalam. Nah, jadi kita boleh katakan engkau yang hidup, engkau yang melihat, engkau yang berkata-kata. Engkau yang hidup, engkau yang melihat, engkau yang berkata-kata. Kesarah aja hendak sekali kah, hendak 2 kali kah, hendak 3 kali, Bapak. Kemudian kita membasuh tangan. Engkau yang kuasa. Nah, engkau yang kuasa. Kita pang kuasa juga. Tapi kena penjelasannya. Tapi ini dulu awalnya, boleh katakan dulu engkau yang kuasa. Nah, habis itu mana? Ini kepala. Kepala ubun-ubun lah. Anak keseluruhan nggak apa-apa juga dah. Ya Allah. Kepala ini apa artinya? Sifatnya apa? Ilmu. Pianlah yang berilmu, pianlah yang tahu. Pianlah yang memberikan pengetahuan. Nah, itu sifat ilmu. Kemudian telinga, sudah jelas itu. Engkau yang mendengar. Nah, kemudian batis, engkau yang berkehendak. Jadi 7 sifat sudah lengkap. Di dalam seharian semalaman sudah sholat dalam hakikat maksudnya. Nah, tapi di dalam pasal-pasal tadi kan ada zuhur kita untuk mengingat tadi. Jadi ketika azan maghrib misalnya, Allahu Akbar, langsung kita sholat. As-salatu ala waqtiha, as-salatu li zikri. Engkau yang hidup, engkau yang berkata-kata. Azan Isya, engkau yang melihat, engkau yang mendengar. Jadi sholat itu atas waktunya. As-salatu ala waqtiha. Atau ada juga yang memadai sholat itu tepat waktu. Tapi kalau sholatnya sudah ada di batang tubuh, tepat belalawasannya. Iyalah, alarmnya itu di batang tubuh. Sudah belalawasan. Makanya di dalam gambaran tadi, sholat itu sebenarnya membentuk kepala, membentuk tangan, membentuk awak, membentuk batis, jadilah manusia. Lalu siapa itu? Ia nang ini, ia nang ini, ia nang sujud, ia nang duduk di antara 2 sujud atau tahiyat. Itulah orangnya. Nah, jadi pengembaliannya ini dari awal itu adalah di wudu. Di wudu prakteknya. Jadi amanah itu harus dikembalikan. Jangan kada dikembalikan. Kalau kita datang batilanjang, buliknya batilanjang. Datang kada berbaju nih, kada bisi apa-apa, buliknya kada bisi apa-apa. Jadi kosong. Kada mencari pahala lagi duduknya, tapi menjaga pahala tan. Nah, jadi
Duduknya itu menjaga pahalatan. Pahalatan ampun Tuhan, ini ampun Tuhan. Jangan diambil. Tanah orang jangan diambil. Hak orang jangan diambil karena pahalatan orang. Batas-batas tadi. Jalan kita tadi punya kuasa, tapi kuasa kita sesuai amanah batasan. Batasannya apa? Umur. Umur batasannya. Batasannya usia, umur. Bilanya habis umurnya, habis kuasanya. Makanya famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Itu pertanggungjawabannya. Bila salah menggunakan amanah tadi atau mengambil amanah tadi, walau sebesar atom, sebesar zarah, partikel, tetap kena. Nah, itulah. Untuk kajian ini cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.